Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin ghurran muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita, baik itu nikmatul iman wal Islam, was-sihhah wal afiyah was-salama wa tulul umri, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali dalam rangka kajian Islam Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sholawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita akan mendapatkan asy-syafa'ah al-uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan sampai dengan ayat 4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dalam ayat ini, ayat 2 sampai ayat 4, ada 5 sifat orang mukmin yang Allah nyatakan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Orang mukmin yang bagaimana? Al-mu'minunal kamiluna fil iman, yaitu orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang lengkap imannya. Alladzina faziat qulubuhum, itu mereka terkejut, merasa bergetar hati mereka, limujarradi dzikrillahi, karena semata-mata dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala ada seorang kafir Quraisy yang bernama Du'thur atau Da'thur. Da'thur ini mencari kesempatan kapan Nabi Muhammad itu sendirian, kapan Rasulullah itu sendirian. Maka satu ketika dia melihat, Du'thur ini melihat Rasulullah sedang sendirian, lalu dia datangi ini sambil membawa pedang yang sangat tajam, ingin membunuh Nabi. Ketika sudah berdekatan dengan Nabi, Du'thur itu berkata, mayyamna'uka minni ya Muhammad, hai Muhammad, siapa yang mencegah engkau dari pedangku ini, dari pedang yang ada di tanganku? Akhirnya Nabi Muhammad menjawab jawaban Du'thur itu dengan jawaban Allah. Allah yang mencegah aku dari tajamnya pedang kau. Ketika Du'thur mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, maka bergetarlah sekujur tubuhnya, bergetar lemas, sampai pedang yang ada di tangannya terjatuh ke tanah. Lalu pedang itu diambil oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berkata kepada Du'thur, mayyamna'uka minni ya Du'thur, siapa yang mencegah engkau dari pedang yang ada di tanganku ini?
Da'thur tidak bisa menjawab. Dia berkata, anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad yang bisa mencegah pedang itu. Kalau engkau tidak bunuh aku dengan pedang itu, maka aku akan selamat. Tapi sebaliknya, kalau kau tebas palaku, kalau engkau bunuh aku, pasti aku akan meninggal dengan pedang itu. Akhirnya Nabi Muhammad tidak bunuh itu Du'thur. Dimaafkan Du'thur, dan Du'thur masuk Islam. Fahasuna islamuhu, akhirnya menjadi orang Islam yang baik. Kita sebagai orang Islam ketika mendengar nama Allah, sering disebut nama Allah, apakah hati kita bergetar? Apakah hati kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hati kita merasa ada sesuatu yang lain di hati kita itu? Karena firman Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubu, apabila disebutkan nama Allah itu, maka bergetar hati karena rasa khasyah, rasa haibah, rasa takut kepada Allah, dan begitu besarnya derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat orang mukmin yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kitab suci Al-Qur'an, maka iman mereka bertambah, keyakinan mereka bertambah, yakinan biqaulillahi, yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aneh di zaman sekarang ini, ketika seorang qari membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, mengumandangkan Al-Quran, banyak di antara kita yang ngobrol, yang tidak mau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Padahal di Al-Quran Allah nyatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran itu dibaca, dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang mukmin yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay wa ya'tamiduna bil kulliyati ala fadlillahi. Mereka bersandar dengan secara keseluruhan terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, kepada orang. Maka tawakalnya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang mukmin yang keempat adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Ayyatimuna shalawatil khamsa bihuquqiha, artinya mereka melaksanakan salat, menyempurnakan salat yang 5 waktu itu dengan hak-haknya. Kita jalankan salat dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa kita laksanakan salat? Karena salat adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab, akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Kalau salatnya baik, insya Allah yang lainnya pun akan baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, insya Allah yang lainnya pun tidak akan baik. Sifat orang mukmin yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya di jalan Allah. Ayu aduna zakata amwalihim. Mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Rezeki yang Allah berikan dikeluarkan, sebagian diinfakkan, dizakatkan. Karena harta yang kita miliki adalah tidak semua menjadi milik kita.
ada sebagian milik kaum du'afa, milik fakir dan miskin, serta milik orang-orang yang memerlukan. Itulah 5 sifat orang mukmin yang Allah nyatakan, ulaika humul mu'minuna haqqa, ay haqqan imanan. Artinya itulah sifat orang mukmin yang sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun. Mereka akan mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat tingkatan kebahagiaan di surganya Allah. Bukan hanya itu, wa maghfiratun ayyatazawajallah an sayyiatihim. Orang itu akan mendapatkan balasan pahala dari keburukan yang mereka kerjakan. Warizkun karim, dan Allah akan berikan rezeki yang mulia, rezeki atau nikmat yang mulia yang Allah berikan kepada mereka bagi orang yang melaksanakan 5 sifat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.